Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya, Nyai Paricara. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang Ramapati ya, atau juga biasa disebut Mahapati. Dan juga ada nama lain yaitu Dia Halayuda. Dia Halayuda atau Sang Ramapati merupakan penasehat raja ya. Waktu pada awal-awal kisah, Ramapati bukanlah siapa-siapa. Dia hanya sebagian pembesar dari kerajaan ya, karena mungkin Ramapati adalah anggota bangsawan dari kerajaan Singasari sebelumnya ya. Ramapati tidak ikut dalam berperang ya, karena Ramapati tidak bisa ilmu olah kanuragan. Dan Ramapati hanya menyaksikan saja saat terjadinya peperangan antara Majapahit dan Kediri. Namun setelah Majapahit berdiri, kemudian Ramapati diangkat menjadi penasihat raja. Dan di sanalah mulai terkuak sifat-sifat Ramapati. Jadi Ramapati itu ibaratnya seperti Sengkuni ya kalau dalam pewayangan. Ramapati itu mempunyai sifat yang licik, jahat, dan kejam, namun tidak dilakukannya sendiri. Jadi dia itu suka mengadu domba antar sesama. Jadi dalam kerajaan itu terdapat banyak kelompok ya, kemudian dia mengadu domba antar kelompok agar terjadinya peperangan, perpecahan, kemudian seseorang yang diincarnya mati sebab karena adu dombanya. Banyak yang terkena adu domba hingga menemui kematian, yaitu untuk yang pertama Ranggalawe, kemudian Lembu Sora dan Gajah Biru, kemudian Patih Nambi ya. Mereka-mereka itu semua terkena hasutan oleh Ramapati dan akhirnya mereka semua itu menemui ajal dengan cara yang tidak hormat ya. Padahal mereka semua itu adalah pejuang-pejuang Majapahit dan berhati baik ya, namun diadu domba sebagai pemberontak oleh Ramapati. Akan tetapi yang namanya kebenaran suatu saat pasti terkuak ya, walaupun kita sudah mencoba menghasut untuk menjadi jelek ya nama-nama tersebut, akan tetapi kenyataan akan membuktikan hal yang lain sehingga kisahnya akan terkuak dan akan tertulis kisah yang sesungguhnya seperti yang tercatat dalam kitab Pararaton atau Negara Kertagama ya, yang menuliskan tentang kisah-kisah Majapahit. Mungkin tujuan Sang Ramapati atau Dia Halayuda, kejadian-kejadian yang ada seperti halnya pemberontakan-pemberontakan para pembesar itu akan tercatat menjadi kisah yang jelek, cerita yang jelek, nama yang jelek bagi mereka yang diadu domba. Akan tetapi keadaan yang sebenarnya akan terungkap sehingga nama yang jelek itu yaitu Ramapati yang tukang adu domba tersebut. Pada saat terjadinya adu domba, mungkin Sang Prabu atau Raja dari Majapahit tersebut menduga kalau ucapan dari Ramapati itu benar adanya, sehingga sang raja pun terhasut dan mengikuti semua kata-kata Ramapati, dan akhirnya ya terjadi perpecahan dan peperangan antar sesama. Kejahatan yang berasal dari dalam. Kalau kejahatan dari luar, kita bisa menghalaunya, bisa menangkisnya, ya bisa memeranginya. Tapi kalau kejahatan yang berada di dalam, seperti halnya musuh dalam selimut, itu akan sulit kita atasi ya. Kita tidak tahu mana itu lawan, mana itu kawan. Jadi terkadang kita terbawa arus oleh kejahatan yang dibuat oleh teman sendiri. Seperti halnya Raden Wijaya yang terhasut oleh adu domba dari dia Sang Ramapati ya, Dia Halayuda. Ya itulah manusia, sifat manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada juga yang tampak baik tapi sesungguhnya jahat. Seperti halnya Dia Halayuda. Karena itu sudah garis
dari Yang Kuasa. Manusia diciptakan bermacam-macam bentuk, bermacam-macam sifat ya. Jadi kita memang harus bisa memilah-milih ya, mana yang baik dan mana yang buruk yang harus kita lakukan. Sekian cerita dari saya tentang Sang Ramapati atau Dia Halayuda yang sifat-sifatnya buruk dan kita harus menghindari sifat-sifat tersebut karena sifat-sifat Sang Ramapati akan mencelakai diri kita sendiri. Karena ya itu tadi, Sang Ramapati menemui ajalnya dalam keadaan yang sangat buruk ya. Dibunuh oleh rakyat jelata, oleh kaum Sudra yang sebelumnya pernah dihina oleh Sang Ramapati dan pernah ditipu, sehingga pembalasannya jauh lebih kejam ya. Seorang pembesar yang tubuhnya dicabik-cabik, disayat-sayat dan dimangsa serigala. Sekian dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.